berbahaya di dunia pada KTT G7 di Hiroshima, Jepang pada 21 Mei. Anggota G7 mengatakan mereka tidak akan mundur dalam mendukung Ukraina. Badan Anti Korupsi Pakistan menangkap mantan Perdana Menteri Imran Khan di Pengadilan Tinggi Islamabad pada 9 Mei dalam tindakan dramatis yang mengancam kekacauan baru di negara itu ketika Partai Khan menyerukan protes nasional. Presiden Pertahanan Turki Recep Tayyip Erdogan memenangkan pemilu presiden putaran kedua Turki. Pilpres Turki pada 14 Mei berlangsung sengit dan diawasi ketat di Eropa, Washington, Moskow, dan seluruh kawasan. Erdogan menegaskan kekuatan Turki sambil memperkuat hubungan ke Rusia dan memberikan tekanan pada aliansi tradisional Ankara dengan Amerika Serikat. Teşekkür ediyorum. Pada 24 Juni, Presiden Rusia Vladimir Putin bersumpah menghancurkan pemberontakan bersenjata setelah tentara swasta yang dipimpin oleh bos tentara bayaran Wagner, Yevgeny Prigozhin, menguasai kota di selatan sebagai bagian dari upaya untuk menggulingkan kepemimpinan militer Rusia. Prigozhin setuju mengakhiri pemberontakan setelah mediasi dari Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Kremlin menyatakan Prigozhin akan pindah ke Belarusia sesuai kesepakatan. Pada 19 Juli, Brigade Bermotor ke-14 Ukraina menembakkan peluru artileri dari howitzer M109 buatan Amerika Serikat ke posisi militer Rusia di dekat Kupiansk, Ukraina. Unit itu segera menggunakan senjata klaster setelah menerima amunisi kontroversial tersebut. Ukraina telah menerima pengiriman bom curah dari Amerika Serikat, amunisi yang dilarang di lebih dari 100 negara. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan mengirimkan senjata klaster ke Ukraina pada 2 Juli. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pada 24 Juli, 2 drone yang diluncurkan Ukraina menyerang Moskow, Rusia, namun berhasil dicegah dan dihancurkan. Kantor berita pemerintahan Rusia TASS melaporkan pecahan drone ditemukan 2 km dari gedung Kementerian Rusia. Kemenhan Rusia menyebut serangan itu sebagai serangan teroris dan tidak ada korban jiwa. Pada 30 Juli, drone Ukraina kembali menyerang Moskow tetapi tidak ada korban jiwa. Pada 3 Juli, pasukan Israel menyerang kota Jenin, wilayah pendudukan tepi barat Palestina, dengan serangan pesawat tak berawak dan lebih dari 1.000 tentara dalam salah satu serangan terbesar di tepi barat selama kurun 20 tahun terakhir. Pasukan pengawal kepresidenan menahan Presiden Niger, Mohamed Bazoum, di istananya di ibu kota Niger, Niamey, pada 26 Juli. Komandan militer Niger pada 27 Juli menyatakan mendukung kudeta oleh tentara pengawal presiden. Para pemimpin kudeta di Niger mendeklarasikan Jenderal Abdourahmane Tiani sebagai kepala negara baru pada 28 Juli. Kudeta militer terhadap Presiden Niger adalah kudeta militer ke-7 di kawasan Afrika Barat dan Tengah dalam waktu kurang dari 3 tahun. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 1 Agustus didakwa dengan 4 dakwaan yang menuduhnya berkonspirasi untuk menipu Amerika Serikat dengan mencegah Kongres mensahkan kemenangan Presiden Joe Biden dan mencabut hak pemilih untuk mendapatkan pemilu yang adil. Trump yang menghadapi pengadilan pada 3 Agustus mengaku tidak bersalah atas tuduhan tersebut dan dibebaskan. Thank you very much. This is a very sad day for America. जब तक पैगाम आप तक पहुंचेगा. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan ditangkap dan dipenjara di Lahore pada 5 Agustus setelah pengadilan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepadanya karena menjual hadiah negara secara ilegal. Penangkapan Khan berpotensi menghalangi pemimpin oposisi itu ikut serta dalam pemilu mendatang. Para pemimpin negara-negara BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan bertemu dalam KTT di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22 hingga 24 Agustus. Dalam kesimpulannya, blok negara-negara berkembang BRICS setuju menerima Arab Saudi, Iran, Ethiopia, Mesir, Argentina, dan Uni Emirat Arab yang bertujuan mempercepat upaya merombak tatanan dunia yang mereka anggap sudah ketinggalan zaman.
Presiden Rusia Vladimir Putin yang menghadapi surat perintah penangkapan ICC atas dugaan kejahatan perang di Ukraina bergabung secara virtual. Thank you, President. Para perwira militer di Gabon merebut kekuasaan pada 30 Agustus dan menjadikan Presiden Ali Bongo sebagai tahanan rumah beberapa menit setelah Badan Pemilu Negara Afrika Tengah itu mengumumkan Bongo memenangi Pilpres untuk masa jabatan ketiga. Ribuan warga turun ke jalan di ibu kota Gabon merayakan intervensi militer, sementara Prancis, bekas penguasa kolonial Gabon yang menempatkan pasukan di negara Afrika itu, mengutuk kudeta. Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bertemu di Kosmodrome di wilayah timur jauh Rusia pada 13 September. Putin menyatakan Rusia akan membantu Korea Utara meluncurkan satelit, sementara pemimpin Pyongyang mengatakan Moskow mendapat dukungan penuh dalam perang suci melawan Barat. Kelompok pejuang Palestina Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel Selatan pada 7 Oktober, menembakkan rentetan roket dari Gaza dan mengirim pejuang melintasi perbatasan untuk menyerang di kota-kota Israel. Israel menyatakan kelompok pejuang Hamas menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 240 orang. Komandan militer Hamas, Muhammad Deif, mengumumkan di media Hamas bahwa serangan telah dimulai dan mendesak warga Palestina dimanapun untuk berperang. Warga Palestina di seluruh wilayah pendudukan tepi barat Palestina berunjuk rasa pada 13 Oktober mendukung perjuangan pejuang Palestina Hamas di Gaza. Ketegangan menyebar ke perbatasan utara Israel dengan Lebanon menyusul bentrokan paling mematikan sejak perang besar-besaran pada tahun 2006 antara Israel dan pejuang Lebanon Hizbullah dan mendorong evakuasi masyarakat di sepanjang perbatasan kedua negara. Israel pada 13 Oktober memerintahkan lebih dari 1 juta penduduk kota Gaza untuk mengungsi dan pindah ke selatan. Gaza tetap diblokade dan penduduk mengatakan mereka tidak punya tempat tujuan karena bagian selatan jalur Gaza juga dibombardir Israel. Pemimpin pejuang Palestina Hamas Ismail Haniyah menyatakan warga Palestina tidak akan meninggalkan Gaza atau pindah ke Mesir seperti perintah Israel. Pada 14 Oktober, pemimpin Hamas bertemu Menteri Luar Negeri Iran di Doha, Qatar. Mereka setuju untuk melanjutkan kerjasama guna mencapai tujuan pejuang Hamas. Militer Israel menyerang kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara pada 14 Oktober, mengakibatkan puluhan warga Palestina tewas. Ledakan mengguncang rumah sakit Baptis Al-Ahli Al-Arabi di kota Gaza akibat serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 471 orang. Serangan Israel ke rumah sakit Baptis memicu kemarahan di dunia Arab. Pengunjuk rasa pro-Palestina turun ke jalan di negara-negara Arab, Mesir, dan Amerika Serikat untuk menunjukkan kemarahan mereka menyusul serangan udara Israel ke rumah sakit Al-Ahli Al-Arabi di Gaza, Palestina yang menelan ratusan nyawa warga sipil. Presiden Amerika Serikat Joe Biden terbang ke Tel Aviv, Israel pada 18 Oktober untuk menunjukkan solidaritas terhadap Israel dan berunding mengenai perang Gaza yang semakin meningkat. Para pemimpin Arab membatalkan pertemuan puncak dengan Biden di Yordania setelah Israel menyerang rumah sakit di Gaza yang menewaskan ratusan korban. Kelompok pejuang Palestina Hamas membebaskan 2 sandera pertama pada 20 Oktober, Judith Tayraanan, 59 tahun, dan putrinya Natalie, 17 tahun. Kedua wanita itu disandera dari kawasan pemukiman ilegal Yahudi Nahal Oz Kibbutz, Israel Selatan. Truk bantuan untuk warga Palestina di Gaza diizinkan melewati perbatasan Rafah dari Mesir pada 21 Oktober setelah perselisihan diplomatik selama berhari-hari. Bantuan itu hanya menyediakan sebagian kecil dari yang dibutuhkan di Gaza.
Kelompok pejuang Palestina Hamas pada 23 Oktober kembali membebaskan 2 sandera warga lanjut usia Israel, Nurit Cooper dan Yocheved Lifshitz, atas dasar kemanusiaan dan kesehatan yang buruk. Kedua wanita itu disandera dari Nir Oz Kibbutz di Israel Selatan bersama suami mereka yang masih ditahan Hamas. Saat dibebaskan, Lifshitz berjabat tangan dengan salah satu pejuang Hamas dan mengucapkan shalom. Pemerintah Israel membentuk kabinet perang pada 25 Oktober di Tel Aviv, tidak lama setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel sedang mempersiapkan invasi darat ke Gaza. Serangan udara Israel menghantam beberapa bangunan di dekat tempat penampungan pengungsi PBB UNRWA di Khan Younis, Gaza pada 26 Oktober, menewaskan puluhan warga Palestina. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 27 Oktober menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera antara Israel dan pejuang Palestina Hamas dan menuntut akses bantuan ke jalur Gaza yang terkepung dan perlindungan warga sipil. Resolusi yang dirancang oleh negara-negara Arab tidak mengikat namun memiliki bobot politik. Keputusan itu didukung 120 negara, sementara 45 suara abstain dan 14 suara menolak termasuk Israel dan Amerika Serikat. Sayap militer pejuang Palestina Hamas Brigade Al-Qassam merilis sebuah video pada 31 Oktober yang menunjukkan para pejuang Hamas bertempur melawan tentara Israel di Gaza Utara. Pertempuran berlangsung di dekat Beit Hanun, Gaza. Serangan udara Israel menghantam kamp pengungsi Jabalia yang padat penduduk di Gaza, Palestina pada 31 Oktober. Pejabat kesehatan Palestina mengungkapkan serangan Israel menewaskan sekitar 50 orang dan melukai 150 lainnya. Serangan udara baru Israel menghantam kamp pengungsi Jabalia yang padat penduduk di Gaza pada 2 November menyebabkan banyak korban jiwa. Pemboman Israel menghantam sekolah Abu Hussein yang disponsori PBB, UNRWA, dan dihuni sebagian besar pengungsi Gaza. Korban yang terluka dilarikan ke rumah sakit Indonesia. Aksi protes pro-Palestina yang menyerukan gencatan senjata di Gaza digelar di kota-kota besar di seluruh dunia pada bulan November. Aksi pro-Palestina diantaranya digelar di Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Gaza is becoming a graveyard for children. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan pada 6 November bahwa konflik antara Israel dan pejuang Palestina Hamas memperingatkan bahwa jalur Gaza menjadi kuburan bagi anak-anak. Video yang dirilis pada 8 November oleh sayap militer pejuang Palestina Hamas, Brigade Al-Qassam, menunjukkan pertempuran jarak dekat dengan pasukan Israel di jalan-jalan Gaza, Palestina. Sejumlah ledakan terlihat di Gaza, Palestina pada 10 November saat Israel melancarkan serangan udara terhadap atau di dekat sedikitnya 3 rumah sakit. Serangan Israel semakin membahayakan sistem kesehatan yang penuh dengan korban jiwa dan ribuan orang terpaksa mengungsi. Truk pertama yang membawa kiriman bahan bakar PBB ke Gaza sejak Israel mengepung daerah kantong Palestina itu menyeberang dari Rafah, Mesir. Kelompok pertama bayi yang lahir prematur yang dievakuasi dari rumah sakit di jalur Gaza, Palestina menyeberang ke Mesir untuk perawatan medis pada 20 November. Bayi-bayi yang baru lahir itu sebelumnya dirawat di rumah sakit Al-Shifa di Gaza. Beberapa bayi lainnya meninggal dunia di tengah lumpuhnya layanan medis yang sebagian disebabkan oleh pemadaman listrik ketika bahan bakar habis. Puluhan jenazah warga Palestina yang tewas selama pemboman Israel di Gaza dimakamkan secara massal di Khan Younis, Gaza, Palestina pada 22 November. Anak-anak Palestina termasuk menjadi korban jiwa akibat serangan Israel. Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan pada 22 November bahwa kelompok pejuang Palestina Hamas dan Israel telah menyetujui jeda kemanusiaan dalam permusuhan di Gaza selama 4 hari dan dapat diperpanjang. Perjanjian gencatan senjata antara pejuang Palestina Hamas dan Israel mulai berlaku pada 24 November pukul 7 waktu setempat. Gencatan senjata awal selama 4 hari secara bertahap diperpanjang menjadi 7 hari.
Selama 7 hari jeda pertempuran, sekitar 100 sandera dibebaskan dari Gaza termasuk warga non-Israel. Israel membebaskan sedikitnya 210 warga Palestina dari penjaranya dan mengizinkan organisasi bantuan meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan bahan bakar ke Gaza. Para sandera dipindahkan keluar dari Gaza dan diserahkan kepada pihak berwenang Mesir di perbatasan Rafah. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyambut Presiden China Xi Jinping menjelang pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC di Woodside, pinggiran San Francisco, Amerika Serikat pada 15 November. Presiden Biden pada konferensi pers hari itu mengatakan ia tidak mengubah pandangannya bahwa Presiden China Xi Jinping sebenarnya adalah seorang diktator. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is the guy who runs the country. Geert Wilders, tokoh kontroversial sayap kanan anti-Uni Eropa di Belanda yang berjanji menghentikan semua imigran ke Belanda meraih kemenangan besar dalam pemilihan parlemen pada 22 November. Sayap militer kelompok pejuang Palestina Hamas Brigade Al-Qassam merilis video pada Kamis pagi 30 November yang menunjukkan para sandera yang ditahan di Gaza diserahkan kepada Komite Palang Merah Internasional ICRC saat batas gencatan senjata semakin dekat. 16 orang yang dibebaskan oleh Hamas pada Rabu malam 29 November disambut dengan perayaan dan sorak-sorai di jalan-jalan saat konvoi mereka melewati Israel. Pejuang Houthi yang direkrut untuk mendukung kelompok pejuang Palestina Hamas dalam perang melawan Israel berparade di ibu kota Yaman, Sanaa pada Sabtu 2 Desember sebelum menuju ke jalur Gaza Palestina. Video yang dirilis pada Selasa 5 Desember menunjukkan sayap militer pejuang Palestina Jihad Islam bertempur melawan pasukan Israel di Khan Yunis, Gaza. Pasukan Israel menyebut pertempuran di Khan Yunis sebagai hari pertempuran paling intens dalam 5 pekan operasi darat. Sekjen PBB Antonio Guterres mengeluarkan peringatan keras kepada Dewan Keamanan PBB akan adanya ancaman global akibat perang di Gaza Palestina pada Rabu 6 Desember. Sekjen PBB melakukan langkah-langkah dengan mengaktifkan pasal 99 untuk memaksa Dewan Keamanan PBB membuat gencatan senjata di Gaza. Mr. President, Excellency. Veto yang dilakukan Amerika Serikat menggagalkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza Palestina pada Jumat 8 Desember. Dalam sidang Dewan Keamanan PBB, 13 negara anggota Dewan mendukung usulan resolusi, sedangkan Inggris abstain. Humanity must prevail. Video yang dirilis sayap militer pejuang Palestina Hamas Brigade Al-Qassam pada 13 Desember menunjukkan pertempuran sengit pejuang Hamas melawan pasukan Israel di Gaza dan Khan Yunis, Palestina. Rekaman gambar menunjukkan pejuang Hamas menargetkan dan menembaki kendaraan militer Israel. Anak muda yang apatis sama politik nggak sedikit loh. Meningkatkan pendidikan politik agar anak muda dapat memahami